wacananya ke sana. Akan tetapi kalau kita membuat biodiesel itu fokusnya hanya untuk bahan bakar. Tapi kalau di bio oil ini kita menjadi bahan kimia, oleokimia, tapi juga menjadi biofuel. Jadi kita punya dua. Hai Sobat UNES, senang sekali nih ketemu lagi kita di UNES TV. Dan nih Sobat UNES, akhir-akhir ini nih UNES tuh memiliki seorang profesor baru nih di bidang teknik kimia. Nah, di sini kebetulan nih di UNES TV sudah mengundang beliau, pakarnya begitu ya, yang tentunya hasil risetnya itu sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena tentunya sesuatu hal yang baru dan sangat menarik untuk kita teliti dan juga tentunya bermanfaat banget untuk Sobat UNES. Langsung saja bersama saya Tuti Wijayanti dan juga pakar kita Dewi Selvia Fardianti. Oke, dari jurusan Teknik Kimia UNES. Oke, Prof Silvia ya, Prof Silvia. Oh, Selvia. Ya. Selfie ya, Prof. Selfie ya? aja. Selfie ya. aja, baik. Ini selfie-nya bukan selfie yang untuk potret Foto, ya, Prof. ya. Baik, Prof. Ya. Selfie ini tuh menarik sekali nih. Kenapa? Karena sebelumnya saya udah kepo-kepo dulu pas tahu kok kayaknya ini tuh nanti karena teknik kimia akan berbicara tentang senyawa-senyawa gitu nggak sih, Prof? Jadi kayak istilah-istilahnya juga bagi saya tuh agak sesuatu yang tidak biasa gitu versi saya gitu ya. Nah, dan kebetulan kemarin juga saya sempat menonton juga waktu pengukuhan dari Prof Selvi nih, di mana temanya juga sesuatu yang menurut saya itu juga tidak biasa karena tentang pirolisis ya. Nah, ya. Pirolisis itu apa ya, Prof ya? Baik, terima kasih Mbak Tuti. Sobat UNES juga mungkin penasaran ya dengan apa yang disampaikan Mbak Tuti. Apa sih pirolisis itu? Sebenarnya pirolisis itu adalah teknologi konversi termal. Jadi konversi itu adalah merubah sesuatu ya. Jadi di sini kita akan mengkonversikan atau merubah suatu biomasa. Biomasa itu limbah organik, jadi daun, kemudian dari pertanian itu padi, kemudian dari rumah tangga itu yang kita buang dari dapur, itu juga bisa dikatakan dia biomasa. Jadi di sini dari pirolisis itu mengkonversikan suatu limbah tadi dengan menggunakan panas, termal itu kan panas, konversi termal dengan panas sehingga dia akan berubah menjadi suatu senyawa baru. Jadi pirolisisnya itu adalah pembakaran. Pembakaran, kalau kita biasa membakar sesuatu itu kan pakai udara. Jadi misalkan kayu kita bakar dengan api, kita butuh udara untuk bisa terjadinya pembakaran di sini. Tapi pirolisis ini kita laksanakan di suatu reaktor tertutup. Reaktor itu seperti bejana atau tangki, dia tertutup tanpa ada oksigen yang masuk di situ. Bisa jadi, itu, Prof? Bisa, jadi pembakaran tanpa adanya oksigen di situ. Jadi kita membakar dari luar, jadi nanti akan timbul panas di sekitar tangkinya itu. Nah, nanti dengan adanya panas yang timbul, dia akan membakar yang ada di dalam. Itu nanti mau dijadikan apa itu, Prof? Nah, jadi dari hasil pembakaran, karena yang namanya pembakaran di sini akan menghasilkan padatan, cairan dan gas. Gasnya itu akan kita uapkan. Kalau di istilah kita dikondensasi. Akan diuapkan, karena gas itu diuapkan dengan pendingin. Gas yang didinginkan tadi akan muncul cairan, akan mencair. Cairannya akan netes. Nah, itulah nanti akan jadi bio oil. Secara bio oilnya dari situ ya. Saya pernah nonton gasnya, film-film seperti itu juga itu, Prof. Kalau yang bikin minyak parfum itu juga sama seperti itu, juga beda? Hampir sama, tapi ya? Kalau itu semacam distilasi. Distilasi itu juga sama. Kalau distilasi itu cairan, kita panaskan, cairannya akan menjadi uap. Uapnya kita kondensasikan atau kita embunkan. Nah, dia akan menjadi satu cairan. Oke, bio oilnya ini nanti mau dijadikan apa nih, Prof? Nah, bio oil itu dia kan kalau dari sini masih berupa raw material atau bahan mentah ya di situ. Jadi kandungannya masih cukup kompleks sehingga kalau kita gunakan sebagai bahan bakar langsung dia akan merusak mesin. Makanya bio oil ini dia juga menjadi bahan dasar senyawa kimia. Juga kalau kita olah lebih lanjut akan menjadi suatu biofuel. Itu bahan nanti bakar bio. Bahan bakar bio ini
sebagai pengganti alternatif bahan bakar fosil yang kita pakai. Mobil kita tuh kan pakai Pertalite, Pertamax, solar. Nah, itu kan bahan bakar fosil. Iya, tidak bisa Sementara, terbarukan nih ya, Prof. betul, bahan bakar fosil ini kan juga lama-lama menipis. Iya, Nah, nanti di sini sekarang banyak ahli itu memikirkan alternatif, bahan bakar alternatif. Salah satunya yang kita tahu ada biodiesel yang sekarang sudah dipakai ya, itu biodiesel itu, atau biosolar itu kan campuran solar dan biodiesel. Kalau ini nanti juga wacananya ke sana, akan tetapi kalau kita membuat biodiesel itu fokusnya hanya untuk bahan bakar. Tapi kalau di bio oil ini kita menjadi bahan kimia, oleokimia, tapi juga menjadi biofuel. Jadi kita punya dua produk itu nanti. Hanya step atau tahapannya nanti akan bertingkat. Ada istilahnya upgrading untuk meningkatkan kualitas dari bio oil menjadi biofuel, ada tahapan lagi. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, Prof, bio oil ini nantinya akan digunakan untuk apa, Prof? Kalau sebagai saya misalnya menggunakan dalam sehari-harinya untuk apa? Gitu, kalau yang bisa langsung digunakan biasanya untuk pembakaran bahan bakar, tapi yang sekarang yang bisa langsung digunakan itu untuk pembakaran di industri. Yang sekarang biasanya mereka pakai batu bara, itu ya, pakai solar. Nah, ini bisa digantikan oleh biofuel ini. Ini temuan yang sangat menarik ya, Prof ya. Kalau bio oil juga sekarang banyak juga untuk kecantikan, Mbak. Iya, bisa ya. Jadi kalau kita browsing ya di Google itu, kata kunci bio oil kita pasti kecantikan. Nah, makanya tadi saya katakan oleokimianya jadi situ, sementara lainnya bisa jadi biofuel. Kita jadi dua produk. Cuma saya fokusnya ke sini ke biofuelnya, bukan ke oleokimianya. Iya, bukan yang untuk kecantikan gitu ya. Dan saya tuh sudah berharap dari rumah tuh nanti saya akan dikasih produk untuk kecantikan. Sampelnya ya. Berarti tidak ya, Prof? Tidak, belum ya. Ini yang melatar belakangnya kenapa kok Prof Selvi itu tertarik meneliti tentang ini tuh apa sih, Prof? Di satu sisi yang tadi ya, mencari bahan bakar alternatif yang renewable, kemudian menipisnya bahan bakar fosil, kemudian adalah pemanfaatan limbah. Jadi kita orang teknik kimia itu kan juga sebaiknya memikirkan juga lingkungan. Nah, selama ini biomasa yang tadi saya katakan, limbah organik seperti kayu, daun, misalkan sekam padi itu ya, itu kan orang umumnya ini ditumpuk, dibakar, sudah. Padahal pembakaran itu kan mengotori udara dengan CO2. Iya, polusi ya. Nah itu, nah sekarang padahal dia itu potensial bisa digunakan, salah satunya menjadi biofuel. Nah ini kita memikirkan kok eman-eman dibuang gitu ya, alangkah baiknya kita pakai menjadi produk lain sehingga waste to product itu yang tadinya limbah menjadi produk yang punya nilai tambah. Ini yang sedang kita pikirkan di sini. Berarti kalau bahan bakunya nih biasanya Prof Selvi itu dapatnya dari mana, Prof? Di lingkungan yang FT sudah ini? Dilakukan mahasiswa itu ada tongkol jagung. Tongkol jagung itu mahasiswa cari di pertanian pasar, gitu ya? Oh, pasar pertanian. Ya, mereka yang biasanya untuk jagung-jagung yang nggak dipakai itu karena di sini masih skala kecil ya, jadi kita tidak butuh banyak. Cangkang kopi itu dari Banaran, daerah Bawen ke sana itu kan ada tuh kebun kopi, kemudian ada Banaran kopi itu. Nah, masuk ke sana, di sana banyak sekali cangkang kopi itu yang nggak dipakai. Masuk ke sana dikasih aja sama satpamnya itu. Gratis ya, gratis. Kemudian ada sekam padi ya sudah mudah ya. Habis ada penggilingan padi itu pasti akan menghasilkan sekam karena dari padi itu 22%-nya tuh jadi sekam. Itu kemudian ada juga serbuk kayu. Serbuk kayu itu misalkan mebel-mebel itu kan pasti ada serbuknya tuh. Nah, itu. Kemudian ada tongkol jagung tadi sudah, kayu, bagas tebu juga ada. Bagas tebu tuh biasanya dari pabrik gula. Pabrik gula. Yang ampas-ampasnya ya, sekam padi, tempurung kelapa. Tempurung kelapa tuh dari pasar-pasar itu. Banyak ya, Prof? Banyak. Sebenarnya lebih banyak lagi. Kulit durian itu juga bisa. Oh, ini Gunung Pati nih. Kulit pisang. Itu kemarin mahasiswa yang terakhir, mahasiswa bimbingan saya terakhir itu kulit pisang. Berarti itu prosesnya semua itu akan dipanaskan begitu ya? Pirolisis, pemanasan tanpa adanya oksigen. Nah, kalau menurut Prof Selvi nih,
Kira-kira untuk biomasa ini potensi di Indonesia sendiri seperti apa? Potensinya cukup besar. Jadi biomasa itu, potensi bioenergi itu di Indonesia itu ada sekitar 40 gigawatt potensinya. Potensi biomasanya sendiri itu kalau diolah itu sekitar 400 gigawatt. Giga loh Mbak ya. Jadi 400 giga dari biomasa itu 40, sementara yang baru dipakai itu hanya sekitar 300 megawatt. Jadi potensinya cukup besar. 400 giga, nanti kalau jadi bioenergi itu sekitar 40 giga. Nah, yang sekarang baru dipakai itu hanya 300 mega. Jadi besar sekali potensinya. Nah, ini kalau untuk menguji cobakannya. Nah, ini kalau Prof Selvi ini selama ini sudah diuji cobakan di mana, Prof? Kalau uji coba ini karena sekarang saya orientasinya adalah mencari biomasa yang tepat, yang bagus menghasilkan biofuel. Jadi saya belum mengaplikasikan ke mesin karena di sini ada upgrading tadi, ada proses lanjutan untuk meningkatkan kualitasnya. Nah ini yang sedang saya buat, alatnya ini lagi on proses untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi yang sekarang saya hasilkan baru bio oil raw material atau bahan mentah. Hanya kalau itu untuk pembakaran biasa, misalkan kita punya tumpuan kayu dicoba ya, itu kita biasanya dipancing pakai minyak tanah atau apa ya. Kalau itu, ini pakai bio oil itu aja sudah bisa menyala. Bisa, ya karena dia mempunyai nilai kalor. Ya. Jadi kalau memang digunakan untuk skala besarnya masih belum ya Prof, belum, tapi ada rencana untuk ke sana ya Prof. Jadi saya nanti akan diaplikasikan ke mesin diesel, Mbak. Nah, kalau manfaat dari pirolisis sendiri itu apa sih Prof? Pirolisis itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya, bisa menghasilkan biochar. Biochar itu kayak areng. Areng itu kan kalau orang biasa menggunakan dari kayu ya, kayu terus dikeringkan, jadi itu dibakar saja. Nah kalau biochar ini tadi biomasa tadi, yang gasnya jadi bio oil, sisanya arang itu bisa menjadi briket. Briket arang itu namanya biochar. Jadi karena char itu kan arang, bio itu dari bahan biomasa, jadi istilahnya biochar. Kemudian tadi bisa jadi bio oil. Jadi pirolisis plastik saja itu juga kalau dipirolisis bisa menjadi bio oil. Bisa juga. Bisa juga. Berarti ya, tidak hanya yang apa namanya tadi daun dan lain sebagainya, plastik pun juga bisa ya. Bisa. Jadi berarti semua yang menghasilkan yang mengandung senyawa karbon, begitu. Mengandung senyawa lignin, selulus, hemiselulus itu mungkin istilah agak sulit dipahami ya. Karena itu adalah senyawa-senyawa yang ada di tumbuhan. Tumbuhan itu biasanya mengandung lignin, selulus, hemiselulus. Nah itu yang menjadi dasar pemilihan jadi bahan bakunya. Kenapa kok Prof Selvi itu tertarik tentang biomasa gitu Prof? Tadi seperti saya katakan potensinya cukup besar. Karena Indonesia itu kan negara tropis. Kopi aja Indonesia itu termasuk 3 besar penghasil kopi dunia. Padi jelas kita negara penghasil padi, sehingga di sini potensinya banyak. Kelapa kita juga banyak. Iya betul. Kopi tadi juga sudah saya katakan, jagung itu juga banyak. Kayu itu banyak, sehingga potensi tadi, potensinya biomasa di Indonesia yang cukup besar, sementara pemanfaatnya masih cukup minim, rendah sekali. Iya, kadang hanya dibuang gitu dibuang, dibakar, itu malah menimbulkan polusi. Gitu ya. Ya, berarti memang sangat luar biasa. Ya, nih. Kalau jadi bio oil itu termasuk bahan bakar yang ramah lingkungan, Mbak. Jadi apa namanya environmentally, jadi atau karbon netral. Jadi dia sedikit sekali menghasilkan CO2. Kalau selama ini sudah menghasilkan bio oil berapa banyak, Prof? Sudah lumayan banyak sih ya. Saya tidak menghitung volume karena di sini untuk bahan baku yang berbeda akan menghasilkan bio oil jumlahnya yang berbeda. Tapi dari misalkan salah satu bahan baku itu ya, hasil dari bio oil yang didapatkan itu bisa lebih dari 50%, Mbak. Jadi lumayan. Banyak ya. Lumayan, iya, lumayan sekali. Hanya kemarin kalau mahasiswa itu bio oilnya taruh botol-botol gitu, sudah setelah selesai mereka running itu belum kita manfaatkan tadi karena saya belum punya alat upgradingnya itu. Masih dihimpun dulu gitu ya, masih disimpan dulu ya Prof. Dan ini juga tentunya penyimpanannya juga butuh ini juga ya Prof, harus hati-hati juga ya karena kan mudah terbakar karena ya mudah terbakar satu sisi dan dia mudah teroksidasi karena
Jadi harus disimpan di botol gelap atau botol yang kalau botol bening ya kita tutup dengan selotip itu ya, Oh, gitu. supaya dia tidak kontak dengan cahaya. Kalau Karena kontak dengan Dia cahaya, akan teroksidasi, akan berubah senyawa. oh gitu. Kalau berubah, kan salah satu komponen terbesarnya adalah senyawa fenol. Jadi itu memang istilah kimia ya, senyawa fenol itu. Bagi orang awam mungkin masih bingung, apa sih senyawa fenol? Intinya pokoknya Tapi, nggak boleh kena cahaya gitu Iya, ya. jadi senyawa fenol itu dia mudah rusak, Udah rusak. kena cahaya. Karena dia termasuk antioksidan. Kita kalau punya pisang, Iya. itu kalau kena kita buka itu kan udah coklat ya. Iya, betul. Alpukat. Iya, betul. Gitu. Itu Apel, karena dia gitu ya. mengandung antioksidan. Antioksidan, Bagus kena untuk kulit, oksigen, ya. kena udara, Iya. dia akan berubah warna menjadi coklat, dia Iya. akan rusak. Oh, jadi Sama. seperti itu kurang lebihnya Ya, ya kalau di gambarannya bio oil karena ini ya. mengandung antioksidan tadi. Tapi itu belum bisa digunakan yang untuk, karena sama-sama antioksidan kan kalau saya taunya adalah untuk perawatan, untuk kulit gitu ya. Karena itu sudah dipisah. Sudah Ya, dipisah. jadi tadi saya mengatakan itu raw material di mana ada komponennya macam-macam itu. Iya. Nah, itu kalau diambil ya, misalkan senyawa fenolnya diambil, senyawa fenolnya saja yang jumlahnya banyak itu menjadi suatu bahan baku. Senyawa fenol itu dia antioksidan. Bahkan kalau sekarang lagi itu kan jadi desinfektan. Oh, iya, Iya, apalagi fenolnya. pas ini ya masa-masa pandemi Nah, juga ya, Prof ya. Jadi kalau istilah yang kita umum di industri karbol, karbolisol, nah itu dari fenol Jadi, itu. oh gitu. Iya, salah satu Manfaatnya komponennya juga adalah sangat banyak ya, Prof ya, salah ternyata satu ya. komponennya fenol itu. Ini dikerjakan bertim atau sendiri atau Saya bagaimana? selalu tim. Jadi saya selalu punya kelompok riset. Jadi alhamdulillah setiap tahun tuh saya mendapatkan hibah yang dari Jakarta, yang di RPM itu. Ya dari situ dengan adanya hibah itu saya kan punya bimbingan mahasiswa untuk tugas akhir penelitian atau untuk skripsi yang penelitian. Nah masing-masing kelompok ada dua ini biasanya akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 2. Mereka akan runningnya masing-masing sesuai dengan variabel yang saya butuhkan. Jadi saya selalu punya tim setiap tahun, sehingga penelitian selalu kontinu. Dan tidak juga pernah ini ya, berhenti. kerjasama dengan mahasiswa, jadi kan ilmunya mahasiswa juga akan bertambah ya, Prof ya. mahasiswa juga senang, skripsinya dibiayai ya, karena kan dapat hibah dari dosen, mereka hanya running saja, mereka tidak perlu keluar biaya karena untuk teknik kimia itu Mbak, kendala kami yang terbesar adalah biaya bahan. Ya betul. Jadi belanja bahan kimia, kimikalia itu mahal sekali. Apalagi di masa seperti ini, harga per kilo, per liter itu mahal sekali. Karena Jadi, stok menipis juga ya, Prof ya. Ya ada juga yang karena ekspor, karena impor, nah itu akhirnya harganya melambung. Nah dengan adanya mereka ikut dosen, proyek dosen ini kan mereka free baratnya. Terbantukan ya, ya. mereka sangat terbantukan di sini. Jadi kita juga mendapatkan penelitian kita kontinu, mahasiswa dapat ilmu dari kita. Hubungan yang simbiosis mutualisme ya. Kita juga membantu mereka dalam pelaksanaan tugas akhir. Wah, berarti luar biasa sekali ya, Prof ya, kalau di prodi teknik kimia ini ya. Nah, jadi Sobat UNES, nih semua yang kita bahas ini nih Sobat UNES bisa dapatkan kalau Sobat UNES bergabung nih di prodi teknik kimia, ya nggak, Prof? Ya, bagus sekali, tepat. Jadi kalau mahasiswa masih ada yang bingung ya, ingin tahu lebih detail tentang pirolisis, tentang biomasa, bio-oil, jangan takut-takut untuk studi di jurusan teknik kimia UNES. Karena di sini memang teknik kimia UNES itu kekhasannya dibanding teknik kimia lain adalah kita fokus ke pengolahan bahan alam Indonesia. Jadi riset-riset dosen kita itu kebanyakan tentang bahan alam Indonesia. Jadi itulah yang menjadi kekhasan, sehingga kalau Sobat UNES itu tertarik dengan bahan alam Indonesia, jangan takut untuk kuliah di jurusan teknik kimia UNES. Oke, jadi teknik kimia UNES itu tentunya juga manfaatnya juga banyak sekali ya, Prof ya, tidak hanya sekedar yang
belajar tentang persenyawaan, tapi juga bagaimana bisa memaksimalkan Ya. seluruh potensi yang Ya, ada jadi, gitu ya. Jadi energi ilmunya yang aplikatif ilmunya. bisa Jadi diaplikasikan. Teknik Kimia UNES memang Langsung. kita ingin mengunggulkan ke bahan alam, Mm-mm. kemudian bahan alam yang diaplikasikan menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Mm-mm. Itu menjadi fokus dari penelitian dosen-dosen kita. Nah, Iya. kebetulan juga saya ketua jurusan di sini, mahasiswa teknik kimia itu Iya. juga sangat interest sekali terhadap penelitian-penelitian dosen, terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan bahan alam. Saya sangat percaya Iya. sekali Prof, karena mahasiswa dari prodi ini juga banyak yang mapres ya, termasuk yang Iya. ini maju ke tingkat Iya, nasional betul. juga yang Iya, mapres 2 kali ya. kami. Iya, karena Itu saya dari juga teknik. kebetulan juga menjuri Prof. Oh gitu ya. Ya 2 kali dari teknik kimia, malah yang tahun Yang ini masuk nasional. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Baik Sobat UNES, nah demikian tadi untuk bincang-bincang saya dengan Prof. Selvi. Terima kasih sekali Prof. Selvi sudah berkenan saya wawancari, saya tanya-tanya ya. Sama-sama, Tentunya nanti Mbak kalau Tuti. diundang lagi mau ya Prof ya. Siap. Baik, Sobat UNES, terima kasih atas partisipasi dan juga sudah sudah menyaksikan UNES TV pada sesi kali ini. Jangan lupa selalu like ya video-video yang ada di YouTube, kemudian IG-nya juga jangan lupa diikuti, di follow ya, jangan lupa di subscribe juga, kemudian komen dan juga apalagi ya Prof ya, pokoknya ikutin terus lah ya. Itu. Terima kasih untuk Sobat UNES dan juga terima kasih pada Prof. Selvi. Saya Tuti Wijayanti dan juga Saya Dewi Selvia Fardianti. mohon pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Sobat UNES, sampai ketemu.